Pesan sebuah karma. Pesan sebuah karma. Tidak ada yang bisa menjalani hidupnya dengan damai setelah membuat hidup orang lain sengsara. Apa yang ditanam, maka itulah yang akan dituai. Jangan pernah berharap memetik bunga yang harum jika benih yang kau tanam adalah bunga bangkai. Karena segala perbuatan, cepat atau lambat, pasti akan mendapatkan balasannya. Jika hari ini kamu menebar luka, maka bersiaplah di hari esok untuk menuai duka. Tak ada kebaikan yang sia-sia dan tak ada kejahatan yang tak berbalas. Seseorang yang menabur kebencian hanya akan menuai kehampaan dalam jiwanya sendiri. Hati yang jernih akan membawa kebahagiaan, dan hati yang busuk hanya akan membawa penderitaan. Kesabaran akan membawa keberkahan, sedangkan kelicikan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Jangan menyalahkan takdir jika hidupmu penuh duri, karena bisa jadi kaulah yang menanamnya sendiri. Ingatlah, kejahatan mungkin tampak menang sesaat, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Apa yang datang kepadamu bukan kebetulan, melainkan hasil dari benih yang pernah kau tanam. Maka, tebarkanlah kebaikan, agar kelak hidupmu dipenuhi keindahan. Tertawalah dengan siapapun, tertawalah dengan siapapun, tapi jangan percaya pada semua orang. Banyak yang terlihat baik tapi munafik. Bukan karena dia yang berubah, tapi kita yang baru menyadari dan tahu sifat asli dia yang sebenarnya. Sifat asli seseorang perlahan akan terlihat di saat kita sudah tidak lagi menguntungkan di dalam hidupnya. Terkadang kita dipertemukan dengan orang-orang salah yang fungsinya adalah sebagai ujian dan kesabaran kita. Pada akhirnya, yang kita pelajari dari hidup ini adalah bagaimana menjadi kuat sendirian tanpa bergantung pada orang lain. Jangan jadi orang yang manis di depan, tapi jahat di belakang. Jujur saja, jadi orang yang apa adanya. Kalau baik, ya baik sekalian. Kalau jahat, ya jahat sendirian tanpa mempengaruhi orang lain. Hati-hati ya, ketika kita berani menjatuhkan orang lain sejatuh-jatuhnya, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita bila kita membuat hidup orang lain susah, memfitnah orang lain. Suatu saat, hal-hal buruk itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Entah apa penyebabnya, entah apa itu yang terjadi. Tabur hal jahat akan menuai yang jahat juga, dan tabur baik akan menuai yang baik juga. Hati-hati berbicara dengan siapapun. Hati-hati berbicara dengan siapapun. Karena gula dan garam terlihat sama, namun sangat beda rasanya. Banyak orang-orang munafik terbungkus dengan kesopanan yang tampak seperti orang baik-baik. Padahal yang sebenarnya jahatnya sama seperti setan. Namun, tidak semua orang mampu melihat perbedaan tersebut. Terkadang, kita terlena dengan penampilan luar yang menipu. Penting untuk lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menilai seseorang. Uji dan lihatlah bagaimana mereka bertindak dalam berbagai situasi. Orang yang benar-benar baik akan tetap menunjukkan sifat baiknya, bahkan di saat tertekan. Jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata manis atau senyuman yang menawan. Ketulusan dan kejujuran adalah kunci untuk mengenali hati yang sebenarnya. Belajar dari pengalaman dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Ingatlah, tetap waspada dan jangan mudah percaya begitu saja. Sebaik apapun dirimu, sebanyak apapun kamu melakukan kebaikan, tetap saja akan ada yang membencimu tanpa alasan. Bukan berarti kamu tidak baik. Itulah yang namanya hidup. Tetaplah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali lagi kepadamu. Apa gunanya mata? Apa gunanya mata? Jika kita menilai orang hanya dengan telinga, jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu dengar, karena tidak semua yang kamu dengar adalah kebenaran. Menghakimi dari satu sisi hanya akan membuat kita terjebak dalam persepsi yang salah. Lihatlah dengan hati, dengarkan dengan pikiran yang terbuka, dan barulah kita bisa memahami kenyataan yang sebenarnya.
Jangan menghakimi tanpa memahami, dan jangan biarkan asumsi membutakan hati dari kebenaran fakta yang tersembunyi. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kedalaman jiwa seseorang. Kebenaran seringkali terletak di antara kata-kata yang tak terucap. Ketika kamu mendengar, cobalah memahami. Ketika kamu melihat, cobalah merenungi. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan sebelum semua cerita terungkap. Dengarkan cerita dari dua sisi sebelum menentukan arah simpati, dan mata yang tajam tidak ada gunanya tanpa hati yang lapang. Jangan menutup telinga untuk kebenaran hanya karena hatimu sudah terlanjur percaya pada kebohongan. Ketika kamu mendengar sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya opini? Setiap orang memiliki cerita yang tidak kamu ketahui, jadi jangan terburu-buru menghakimi. Mata dan telinga adalah alat, tapi hati adalah jembatan menuju pengertian. Orang kalau lagi butuh sama kita, manisnya ngalahin gula. Giliran kita yang butuh, seakan kita dianggap musuh. Nyusahin orang mau, disusahin gak mau. Jangan hanya pintar manfaatin orang lain. Sekali-kali jadikan hidupmu bermanfaat, agar kau punya harga diri. Sebelum kamu menilai saya, duduklah dulu di tempat saya. Rasain dulu apa yang sedang saya rasakan. Sebelum kamu menilai saya, pakailah dulu sepatu saya, dan lalui dulu apa yang telah saya lewati selama ini. Jangan dengar kisah saya dari mulut orang lain. Sesekali marilah duduk bersama saya, agar kamu tahu apa yang benar-benar terjadi dan bagaimana cara saya menjalaninya. Di situ nanti kamu akan tahu kebenaran. Nanti sambil saya bercerita, saya akan sediakan kopi tanpa gula. Biar kamu tahu, pahitnya kopi itu, begitupun pahitnya kisah hidup saya. Sifat asli seseorang akan perlahan terlihat saat kita tidak lagi memberikan keuntungan bagi mereka. Pada saat itu kita bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya ada demi kepentingan mereka sendiri. Tak perlu kecewa atau protes, karena inilah kenyataan hidup. Mereka yang bertahan di sisimu tanpa pamrih adalah mereka yang layak untuk dipertahankan. Ada kalanya kita dibenci tanpa alasan. Ada kalanya kita disudutkan tanpa ada kejelasan. Dan ada kalanya kita difitnah tanpa bukti nyata. Sabarlah, karena pada akhirnya keadilan Tuhan akan menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak semua orang yang kamu tolong punya rasa terima kasih. Kadang sifat tidak tegaanmu dimanfaatkan. Di depanmu terlihat baik, tapi di belakang menjelekkanmu seperti orang yang tidak membutuhkanmu. Jadi, nikmatilah hidupmu. Jangan berharap pujian dari orang atas kebaikanmu. Cukuplah Allah yang tahu ketulusanmu. Ketika orang bergosip tentangmu, diamlah dan tersenyumlah. Ingat, gosip adalah cerminan mereka, bukan dirimu. Tawa kecilmu adalah tanda bahwa kamu lebih besar dari kata-kata mereka. Fokuslah pada tujuanmu, bukan opini mereka. Jangan biarkan omongan kosong mereka menghalangi langkahmu. Biarkan keberhasilanmu berbicara lebih lantang daripada gosip mereka. Dan jadilah kamu versi terbaik dari dirimu sendiri. Mau dihargai atau tidak, mau dianggap atau tidak, bahkan mau dicap buruk sekalipun, sebenarnya tidak begitu penting bagiku. Karena yang terpenting bagiku adalah bahwa aku sudah berusaha semampuku, dengan niat yang baik. Selebihnya tergantung pada kesadaranmu dan cara pandang kalian melihatku bagaimana, itu hak kalian.
Saya tidak diajarkan bermulut manis dan bermuka dua. Suka, saya katakan. Benci, saya tunjukkan. Sayang, saya buktikan. Kecewa, saya perlihatkan. Ingat, saya bukanlah tipe orang yang memberi senyum kebohongan. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Seseorang yang terus memandang rendah orang lain, sebenarnya dia sedang menunjukkan betapa rendahnya dia. Kebijaksanaan bukanlah tentang tahu segala sesuatu, tetapi tahu kapan waktunya harus diam. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak kita memberi. Orang yang selalu merasa benar, seringkali dia adalah orang yang paling salah. Kadang-kadang mereka yang paling keras mengkritik adalah mereka yang paling takut dihakimi. Mencoba terlihat hebat tidak akan membuatmu hebat, tapi justru sebaliknya. Menghargai diri sendiri dimulai dengan menghargai orang lain. Membicarakan keburukan orang lain tidak akan memperbaiki kesalahanmu sendiri. Kebesaran jiwa terlihat dari cara kita memaafkan, bukan dari cara kita menghukum. Semakin bertambah usia, semakin malas untuk berdebat dengan siapapun. Semakin sadar bahwa aku tidak butuh drama ataupun konflik yang membuatku stres. Yang aku inginkan hanyalah tetap sehat, tetap kuat, tetap sabar, dan mampu menikmati hidupku dengan penuh syukur. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita, sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Kurangi rasa ingin tahumu tentang orang lain, niscaya ghibahmu juga akan berkurang. Jadilah cermin yang bersih agar bisa memantulkan cahaya kebenaran. Renungkan langkahmu, tanyakan hatimu sebelum berbicara tentang orang lain. Kejujuran pada diri sendiri adalah cermin yang paling bersih. Kesalahan terbesar adalah menyibukkan diri mencari aib orang lain. Pikiran jernih lahir dari hati yang bersih. Belajarlah dari kekuranganmu, bukan dari kelemahan orang lain. Daripada waktu terbuang untuk menilai orang lain, lebih baik gunakan waktu untuk memperbaiki diri sendiri. Lebih baik menjadi seorang pembangkang yang mempunyai prinsip, menjaga harga dirinya, apapun risiko yang harus ditanggungnya, daripada menjadi seorang pecundang dan penjilat yang hanya mencari aman dan nyaman di ketiak orang lain. Orang munafik selalu berpura-pura lebih saleh dan lebih tulus. Ketika berbicara, selalu dikemas dengan tutur bahasa yang manis, alim dan seolah religius. Tidak jarang, mereka berpenampilan layaknya orang suci dan berusaha membangun citra diri di muka umum untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang lebih benar daripada orang lain. Padahal mereka adalah serigala yang buas, hatinya penuh kebusukan, kenajisan dan kejahatan. Kalau nyalimu masih abu-abu, jangan belagak jadi pemain. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Itu baru nyali seorang pemain. Sebab tidak ada warna abu-abu dalam dunia pemain. Jadi jangan seperti kakak tua, ngomong aja yang pintar, terbang gak berani. Jadilah seperti elang, mulut diam, terbang paling tinggi, dan melihat paling tajam. Mau itu pemain lama atau pemain baru, pada prinsipnya cuma satu. Mau ikut, jangan takut. Kalau takut, jangan ikut. Nah, manusia itu yang dipegang pembicaraannya. Tapi kalau pembicaraannya terlalu banyak, kita pun noyong. Kadang aku sendiri belagak bodoh. Bukan karena tidak ngerti, padahal paham sekali itu. Aku cuma mau tahu saja jenis ular apa yang sedang aku hadapi ini. Ingat kawan, jangan melihat kebaikan seseorang sebagai kebodohan yang bisa dimanfaatkan. Sebab jika orang yang baik terlihat bodoh, sesungguhnya dia sedang menilaimu. Redup bukan berarti padam, pemain lama tapi memilih diam.
dan pura-pura nggak paham. Bukan berarti nggak bisa tampil lagi, tapi cara mainnya sudah beda, kawan. Hukum alam itu adil. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti, maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya di balik senyum kepalsuan. Setiap luka yang kau berikan akan kembali padamu dengan rasa yang lebih memilukan. Keangkuhanmu hari ini adalah awal penderitaanmu di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan karma yang selalu datang tanpa peringatan. Semesta memiliki cara unik untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya. Manisnya kebohongan tak akan bertahan lama di bawah sinar kebenaran. Roda kehidupan selalu berputar, dan waktumu untuk merasakan jatuh pasti akan datang. Keadilan alam semesta mungkin terasa lambat, tapi ia tak pernah lupa dan salah. Apa yang kau tanam hari ini akan kau tuai di hari yang akan datang dengan hasil yang sepadan. Nggak disukai orang, nggak apa-apa. Nggak disukai orang, nggak apa-apa. Dibenci juga bukan masalah. Kelihatan salah di mata orang lain, biarkan saja. Kita ini cuma manusia biasa. Nggak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Hidup cuma sekali, jadi lakukan yang benar-benar kamu inginkan, selama itu bermanfaat. Tegakkan kepala, jadilah dirimu sendiri. Orang yang punya karakter kuat memang kadang nggak disukai, tapi itu bukan masalah. Justru, aku bahagia jadi diriku yang sebenarnya. Mengapa orang baik sering tertipu? Mengapa orang baik sering tertipu? Karena orang baik selalu memandang orang lain seperti dirinya, yang tidak sedikit pun berprasangka bahwa orang tersebut akan mengkhianatinya. Tetapi, Allah Maha Tahu kamu baik, dan perbuatan baikmu akan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyesali kebaikan yang telah kamu berikan, karena di balik setiap kebaikan, ada pahala yang menanti. Hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi tentang bagaimana kamu tetap memilih menjadi baik walau sering disakiti. Keikhlasan adalah jalan yang tak selalu mudah, tapi pasti akan membawamu menuju kebahagiaan sejati. Orang yang mengkhianatimu hanya mengajarkan satu hal, bahwa hatimu lebih berharga daripada niat buruk mereka. Kebaikan yang tulus tidak pernah hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah. Jangan berubah menjadi buruk hanya karena dunia tak selalu adil. Biarkan kebaikanmu menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Allah tidak pernah tidur, meski orang baik mungkin sering tertipu, tapi mereka tidak pernah kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga, karena Allah menggantinya dengan yang lebih bermakna. Prinsipku sederhana. Mau dianggap baik, ya syukur. Mau dianggap buruk, terserah. Mau berteman, ayo. Gak mau juga, silakan. Karena semakin umur bertambah, aku gak mau ribet dengan pemikiran orang. Yang penting aku terus berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Aku bisa berbuat baik kepada siapapun itu, selama dia baik juga kepadaku. Tua atau muda bukan ukuran bagiku. Selama dia sopan, aku pasti bakalan segan. Tapi jika sikap baikku disalahgunakan, jangan salahkan kalau aku tidak bersikap baik pula buat Anda. Paham? Orang iri cenderung membenci. Orang iri cenderung membenci. Jika sudah membenci, cenderung memfitnah. Dan yang lebih parahnya, mereka akan berpura-pura menjadi teman di depan kita, tapi di belakang, rusak nama kita dibuatnya. Lebih baik kita dibenci karena kebenaran.
daripada ingin disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Karena nakal belum tentu kotor, dan baik belum tentu suci. Jadi, kenali sebelum menilai orang lain, dan harap koreksi diri sebelum mencaci. Kalau kamu sering dijelek-jelekkan di belakang, aib-aibmu sering diumbar-umbar, atau bahkan kau sering disakiti oleh manusia, bersabarlah, tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama. Ingat, buah itu kalau sudah busuk, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri tanpa perlu dilempar. Manusia pun demikian, kalau sudah jahat, kata-katanya sering menyakiti orang lain atau sering melukai manusia, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri. Ingat konsep ini, sebaik apapun kita, pasti tidak akan pernah lepas dari omongan manusia.